Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Aulia Putri dengan NIM 3333240025 kelompok 1 SIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum PO1 modul 4, yaitu tentang ini namanya metode transportasi. Oke, jadi diketahui sebuah soal yang dimana perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean itu mempunyai 3 pabrik utama yang berlokasi di Bekasi, Cianjur, sama Subang. Tiap pabrik itu punya kapasitas produksi yang berbeda-beda. Kalau dalam satuan itu galon per hari. Jadi mana Bekasi itu 120, Cianjur 150, Subang 130. Nah, produk air minum ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan Karawang dengan kebutuhan masing-masing sebesar satuannya galon per hari, yaitu 100, 110, 90, dan 100. Nah, biaya pengiriman dalam rupiah per galon satuannya itu dari pabrik ke gudang penyimpanannya, itu ada di sebuah tabel ini. Oke, berdasarkan informasi di atas, kita diminta untuk menentukan alokasi pengiriman galon dari ketiga pabrik ke 4 gudang tujuan agar total biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan itu menjadi minimum. Yang pertama itu aku menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Jadi kita langkah pertamanya itu kita membuat tabel yang dari soal itu dengan menambahkan demand dan juga kapasitas. Karena di soal itu diketahui nilai demand sama kapasitasnya kan. Nah, nilai kapasitasnya itu ada di bagian sini. Yang dimulai dari Bekasi itu sebanyak 120. 150 dari pabrik Cianjur dan 130 dari pabrik Subang. Selanjutnya kita mencari demand. Demand itu titik tujuan atau apa namanya kebutuhan pendistribusian ke suatu gudang penyimpanan. Jadi di sini demand itu ada di bagian ini yang didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan dimulai dari 100 pada bagian Jakarta Selatan, terus Depok 110, 90 dari Bogor, dan Karawangnya itu 100 galon per hari. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah jumlah keseluruhan demand ini memiliki nilai yang sama dengan jumlah keseluruhan dari kapasitas, yaitu dengan menggunakan fungsi if, itu jika uh, jumlah dari demand itu apakah nilainya sama dengan jumlah keseluruhan dari kapasitas. Nah, kalau misalkan nilainya sama, berarti itu nanti akan muncul kata oke. Tapi kalau misalkan nilai demand dengan kapasitas dari jumlah keseluruhannya itu berbeda, nanti kita harus menambahkan yang namanya dan. Oke, di sini dihasilkan oke. Dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan dari demand itu memiliki nilai yang sama dengan jumlah keseluruhan dari kapasitasnya. Langkah selanjutnya itu kita membuat ini tabel baru lagi untuk menemukan solusi optimalnya dengan menggunakan solver. Karena ingin menggunakan solver, jadi kita menentukan jumlah dari setiap pabrik sama jumlah dari setiap gudang penyimpanannya. Itu dengan menggunakan rumus ini sum dari pabrik Bekasi di tiap gudang penyimpanannya. Ini untuk kapasitasnya. Lanjut kita mencari bagian total keseluruhan dari tiap gudang penyimpanannya ke tiap pabrik. Kita drag. Nah, ini demand-nya. Selanjutnya di biaya minimum kita menggunakan rumus sum produk dari biaya pengirimannya yang diketahui dalam soal dengan biaya yang ingin dicari. Kalau misalkan ada kayak gini, kita pilih tab data, lalu kita pilih solver. Sorry, ini dihapus dulu. Kita masukkan set objektifnya itu
biaya minimum, karena kalau misalkan nanti solusi optimalnya keluar, nanti biar si solusi nilainya itu masuk ke bagian biaya minimumnya. Lanjut, kita karena mencari biaya minimum, jadi kita pakai minimum, dan by changing variable salesnya itu kita masukkan bagian ini yang ingin dicari supaya nilainya itu muncul. Subject to the constraint itu kita masukkan bagian demand yang udah diketahui dengan demand yang ingin dicari. Nah, karena ini menggunakan metode transportasi, jadi kita menggunakan tanda sama dengan. Lanjut, kita masukkan bagian kolom kapasitas yang udah diketahui dengan kapasitas yang belum diketahui atau yang ingin dicari. Oke, kalau misalkan udah, kita menggunakan select a solving metode itu menggunakan simplex LP, lalu kalau misalkan udah, kita solve, dan diketahui hasil biaya minimum itu sebesar 23.600. Lanjut, kita menggunakan software PUMQM. Tampilannya udah kayak gini, kita pilih bagian transportation, judulnya ini. Kita masukkan number of source-nya itu adalah pabriknya, yaitu sebanyak 3, dan number of destination-nya itu gudang penyimpanannya itu sebanyak 4. Dengan yang kita cari itu biaya minimum, yaitu berupa minimize. Jadi kita pilih objektifnya minimize. Kalau misalkan udah, aku langsung copy dari data yang ada di Excel tadi, dan supply atau kapasitas sumber daya yang tersedia itu tadi ada di bagian setiap pabriknya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita langsung solve. Dan ditemukanlah solusi optimal itu sebesar 23.600. Lalu untuk biar tahu nilai rincinya, nih, di pabrik Bekasi, iya tadi kita pilih bagian solution shipping list. Di bagian pabrik Bekasi dengan mendistribusikan apa ya, gudang penyimpanannya ke Jakarta Selatan itu kita memerlukan 60 apa ya, kayak mengeluarkan 60 galon dan juga 65 galon. Nah, nanti itu akan mendapatkan biayanya itu sebesar 3.900, sama kayak ini sampai Subang pabrik ketiga. Lanjut, kita menggunakan RStudio. Oke, langkah pertama itu kita menggunakan sintaks ini, menginstal paket terlebih dahulu supaya oh ya, paketnya itu paket LPSoft supaya si RStudio ini dapat membaca si program LPSoft ini. Kalau misalkan udah, kita running. Ini lagi proses runningnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, tandanya Asri ini udah dapat membaca si program paket LPSoft ini. Selanjutnya kita memasukkan data biaya pengiriman galon yang tadi setiap pabriknya itu, yang dia itu akan mendistribusikan ke 4 gudang penyimpanan. Kita masukkan nilainya, dan kita masukkan enrollnya itu sebanyak 3. Jika tadi ada 3 pabrikan. Di situ kita Ctrl Enter, dan ini datanya sudah masuk. Oh, setengah doang ya. Oh, ini udah deh. Nah, terus kalau misalkan udah di run, kita masukkan data demand dan juga kapasitasnya yang ada di soal tadi. Jadi kapasitasnya itu tadi, kapasitas setiap pabrik itu pabrik apa ya tadi, lupa. Yang pertama itu 120, 150, sama 130. Nah, demand-nya itu di bagian gudang penyimpanannya. Terus kalau itu karena eh, kapasitasnya itu ada 3, berarti kita masukkan 3, dan kolomnya itu di demand yang ada 4, kita masukkan tanda sama dengan itu 4. Di situ kita Ctrl Enter. Selanjutnya kita dapat menampilkan hasil biaya minimumnya dengan menggunakan sintaks result ini transport.
kita masukkan dengan biaya minimumnya, terus row-nya kita masukkan, kapasitasnya kita masukkan, kolomnya kita masukkan, demand-nya juga kita masukkan. Tadi di result, terus kita run. Nah, jadi hasilnya ini. Solusi optimalnya itu sebesar 23.600. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan ini dapat apa ya, mengeluarkan biaya minimum itu sebesar 23.600, yang dimana setiap pabrik yang akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan ini harus sesuai sama ini nih, produk ini. Jadi misal di pabrik Bekasi itu harus mengeluarkan 60 galon di bagian gudang penyimpanan Jakarta Selatan dan juga 60 galon di bagian gudang penyimpanan Bogor. Terus habis itu di Cianjur nanti pabrik ini nanti harus mengeluarkan sebesar 40 galon dari gudang penyimpanan Jakarta, lalu 110 galon di bagian gudang penyimpanan Depok. Nah, di Subang, pabrik Subang ini nanti harus mengeluarkan 30 galon di gudang penyimpanan Bogor dan 100 galon di gudang penyimpanan Karawang. Nanti akan mendapatkan biaya minimumnya itu sebesar 23.600. Nanti biaya rincian itu tadi ada di bagian form QM-nya yang udah dijelasin sebelumnya. Oke, begitu saja hasil dari uh, tugas mingguan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.